Bangunan setinggi 3 lantai Pondok Pesantren Al-Kozini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin 29 September 2025. Peristiwa tragis itu terjadi saat pukul 15 ketika para santri dan pengasuh sedang sholat asyar. Menanggapi insiden ambruknya pondok pesantren, pengasuh Ponpes Putra Al-Kozini, Kiai Haji Raden Abdul Salam Mujib, menyebut bahwa proses pengecoran dilakukan sejak pagi dan telah selesai pada siang hari. Hingga sepekan, proses pencarian korban terus dilakukan. Pencarian korban runtuhnya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo terus berlanjut. Melansir dari Kompas.id pada Minggu 5 Oktober 2025, petugas telah mengevakuasi jasad korban dan bagian tubuh akibat runtuhnya musala itu. Jadi sampai dengan hari ke-8, 6 Oktober 2025, mohon maaf, 7 maksudnya, hari ke-9, sekarang Selasa, hari ke-9, 7 Oktober 2025, kami ulangi, kami telah berhasil mengumpulkan 67 pack dengan rincian 8 body part. Jadi ada 61, kemudian ada 67, 8-nya body part di situ. Nah, itu memang terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi 1 body part di situ. Nah, nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian body part itu adalah rangkaian-rangkaian nanti yang akan menentukan adalah dari pihak TVA. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 orang meninggal dunia, dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part. Kemudian yang selamat keseluruhan 104. Adapun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menargetkan operasi pencarian akan selesai pada hari ke-7. Namun pencarian akan diperpanjang apabila terindikasi masih ada korban yang belum ditemukan. Di balik peristiwa duka runtuhnya Ponpes Al-Kozini, masih ada keajaiban dari mereka yang bertahan di balik reruntuhan. Salah satunya adalah Haikal, yang video proses evakuasinya sempat viral. Haikal! Ya, Kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Haikal dan Yusuf adalah santri yang bertahan di balik reruntuhan. Haikal berhasil diselamatkan oleh petugas setelah kurang lebih 3 hari bertahan di balik reruntuhan. Pak, bisa dijelaskan kondisi Mas Haikal ini seperti apa? Alhamdulillah sekarang walaupun anaknya masih lemes, ternyata dengan semangat anaknya masih kuat lah, kuat semangatnya itu kepingin sembuh mungkin gitu. Iya, ada kekuatan. Dari keluarga sendiri ada doa yang dibacakan sendiri Pak gitu. Ya pasti Pak, semua keluarga ya istighosah, yasinan lah, ya pokoknya semua doa-doa salawatan semua itu dibacakan semua sudah Pak, khataman sampai gitu Pak. Kepingin anak ini sembuh kembali seperti semula gitu Pak. Kalau boleh tahu kelas berapa Pak Haikal ini? Kelas 1 SMP Pak. Usia 13 tahun. Ya. Pondoknya sudah berapa lama Pak? Masih baru lulus SD kurang lebih 4 bulanan. 3 bulanan. Haikal selamat, namun ia harus menjalani amputasi karena kondisinya semakin memburuk. Sebelumnya saat dievakuasi ke RSUD Sidoarjo, Haikal tak mengalami luka serius. Namun setelah 4 hari dirawat, tim dokter RSUD Sidoarjo menemukan kerusakan jaringan syaraf dan pembuluh darah di kaki kiri Haikal. Kemarin memang fokus pada yang ini ya, pasien yang merawat yang amputasi di lokasi itu memang sekarang ini yang menjadi fokus perhatian kita adalah Haikal ini. Karena memang Haikal ini memang kondisinya sedang tidak baik ya. Jadi memang di tungkai kakinya itu memang dia sudah mengalami iskemik ya, limb iskemik begitu ya. Jadi bahkan hari ini kelihatannya juga semakin memburuk ya, termasuk dari hasil labnya pun sudah tanda-tanda sepsis. Jadi leukositnya itu sudah sampai 21.000
terus kemudian ada peningkatan liver function tes yang juga sangat tinggi, dan pasiennya sudah mulai gelisah, panas dan sebagainya. Resikonya nanti? Ya, jadi memang kalau yang kondisi seperti ini saya memang sangat diindikasi untuk kita juga lakukan amputasi pada Haikal. Pengobatan untuk yang lain mungkin ada intensif disuntikan atau enggak? Sudah. Jadi kita merawat bersama ya dengan dokter anak, terus kemudian juga dokter bedah vaskuler, ya. Kemarin juga sudah dilakukan USG Doppler. Memang hasilnya itu memang untuk flow atau aliran darah ke kaki itu memang sudah tidak ada. Jadi memang sangat sulit untuk dipertahankan. Artinya berapa persen nanti untuk diamputasi, Dok? Jadi nanti prinsip kita kalau kita melakukan amputasi itu adalah sepanjang mungkin yang masih bisa dipertahankan, ya. Sampai yang penting pokoknya sampai bagian yang sehat, ya. Jadi bagian yang sehat sepanjang mungkin yang bisa kita capai. Selain Haikal, ada korban lain yang sempat viral, yakni Al-Fatih, yang selama 3 hari tertimbun dan selamat tanpa mengalami luka di tubuhnya. Haikal bercerita kepada orang tuanya, ia terlindungi oleh seng yang menimpa wajahnya. Berapa hari adik ini tertimbun? Kenapa? Berapa hari adik ini tertimbun di dalam runtuh? 3 hari. Dia dievakuasi ke Golden Time di masa-masa akhir Golden Time. Di masa akhir 70 jam. Jadi artinya kalau sudah 70 jam itu anak saya tidak ditemukan, ya harapan kami akan semakin tipis, karena berdasarkan keilmuan katanya manusia itu bisa bertahan hanya sampai 72. Di rumah sakit diagnosanya apa? Luka-luka apa gitu? Alhamdulillah tidak ada luka serius, hanya lecet-lecet ini. Karena dia terlindungi oleh pasir katanya, jadi dia tenggelam ke pasir, sehingga ketika ada batu itu ya sampai ke kulitnya, dan di mukanya ini alhamdulillah tertutup seng, sehingga tidak luka. Ini adalah momen Al-Fatih disambut oleh keluarganya saat tiba di rumah. Tangis anak saudaranya tumpah saat tahu Al-Fatih bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Meski mengalami trauma mendalam pasca anaknya selamat usai tertimbun 3 hari di reruntuhan Ponpes Al-Qauzini, orang tua Al-Fatih akan kembali memondokkan anaknya ke ponpes tersebut. Ini proses advokasi masih berlangsung. Nanti kalau sudah selesai, Al-Fatih ini mondok lagi di sana atau seperti apa? Iya tentu. Kalau nanti sudah di Al-Qauzini sudah aktif, nanti Al-Fatih balik lagi nanti ke Al-Qauzini. Berdasarkan keterangan orang tua Al-Fatih memilih anaknya kembali ke pondok untuk menuntut ilmu, karena di pondok anaknya akan dididik dengan baik oleh tenaga ahli. Ia berharap kejadian serupa tak terulang lagi di masa yang akan datang. Santri lain yang selamat dan harus menjalani amputasi adalah Nur Ahmad. Saat kejadian, ia sedang sholat asyar, namun tak menyangka gemuruh reruntuhan membuatnya terkapar selama kurang lebih 10 jam lamanya. Sholat atau gimana? Rokaat keberapa ingat nggak? Rokaat kedua. Sempat dengar ada gemuruh atau suara apa? Langsung jatuh. Waktu itu sempat mau melarikan diri, menyelamatkan diri atau gimana? Nggak bisa. Langsung kena Tangannya langsung kena. Kelihatan nggak sebelah-sebelahnya itu kenal nggak gitu? Nggak. Mana apa? Ya. Oh, kamu posisi waktu sujud atau gimana waktu itu? Waktu ruku. Terus ketiban langsung tidur gitu tiarap. Tim dokter RSUD Sidoarjo melakukan tindakan operasi darurat di balik reruntuhan bangunan. Lengan kiri Nur Ahmad harus direlakan demi nyawa yang harus diselamatkan. Setelah hampir sepekan menjalani perawatan, Nur Ahmad kembali pulih dan dapat beraktivitas kembali. Tempat ini kita bersinergi, kita bekerja, teman-teman melihat dan mempublikasikan kepada masyarakat, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 29 September dan hari ini masuk di hari ke-9, kita telah menyelesaikan
pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban. Dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh. Nanti setelah ini teman-teman bisa kita bersama-sama menyaksikan bahwa bagaimana kondisi bangunan yang runtuh pada saat kita ambil gambar melalui drone, dan saat ini kita telah menyelesaikan kegiatan itu. Terus saya sampaikan kepada teman-teman bahwa apa yang kita tutup pada hari ini sebenarnya di koridor pencarian dan pertolongan. Tentunya terkait dengan apa yang nanti akan ditindaklanjuti, teman-teman bisa monitor perkembangan. Yang pasti pada saat Badan SAR Nasional selesai melaksanakan tugas di sini masih disupervisi langsung oleh BNPB. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas sinerginya selama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan teman-teman juga tidak sia-sia. Artinya menjadi bagian amal ibadah dari teman-teman untuk bisa menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman rescue untuk tersampaikan ke publik.